Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa Pilpres mendatang bisa diikuti 4 pasang capres-cawapres. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan Gerindra mendukung permohonan uji materi batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Tak berhenti hanya sampai di situ. Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia pun tidak keberatan jika Golkar menjadi kendaraan politik bagi Gibran di Pilpres 2024. Sementara pada malam kemarin, pemirsa, Prabowo ini bertemu Gibran di Solo, Jawa Tengah dan terlihat akrab. Apakah rangkaian peristiwa politik ini akan mendorong Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka berpasangan di Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua MPR RI atau Pak Zazil Fawait yang masih kita tunggu kehadirannya, pemirsa. Kemudian juga ada Wakil Ketua DPP Golkar ada Pak Ahmad Doli Kurnia dan juga ada anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Pak Riza Patria. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya, Batisa, waalaikumsalam. Mas Andro. Baik. Nah, pertama saya ke Bang Doli dulu deh. Mau ke Bang Doli dulu nih, yang mengatakan bahwa Golkar siap dijadikan kendaraan politik bagi Gibran. Ini maksudnya bagaimana? Mengundang Gibran untuk bergabung ke Golkar atau mungkin ada peluang-peluang lain yang dilihat? Sebenarnya kan posisi Golkar saat ini tinggal berada dalam dua pilihan, ya. Berkoalisi dengan PDIP atau berkoalisi dengan Gerindra. Dan kita sudah membentuk masing-masing tim untuk melakukan pembicaraan dengan tim yang ditunjuk oleh juga masing-masing partai Gerindra dan partai PDI Perjuangan. Nah, tentu dalam pembicaraan itu kan ada rumusan-rumusan yang rumusan kerjasama yang ingin dicapai, ya. Yang kemudian itu nanti menjadi bahan untuk disepakati antara dua ketua umum dimanapun nanti akan ketemu. Nah, tentu di dalam pembicaraan itu terutama dengan Baik. Sepertinya terputus. Bang Doli masih tersambung ini? Bang Doli, Halo? Bang Doli Kurnia. Baik, kita ke Bang Ahmad Riza Patria terlebih dahulu sembari memperbaiki komunikasi dengan Bang Doli. Bang Ahmad Riza Patria, apakah memang ada wacana dan juga format sepertinya nempel terus ini antara Prabowo kemudian relawan Jokowi serta Gibran? Ada tidak format Prabowo Gibran yang akan dimajukan nanti, Bang Ahmad Riza Patria? Iya, saya kira pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu kan kalau kita cek sejak awal hingga hari ini itu kan memang ada rangkaian acara yang kebetulan memang acaranya di Solo. Ya, siapapun yang ke Solo, tidak hanya Pak Prabowo sebagai Menhan, menteri-menteri lain atau gubernur lain, pasti direspon dengan baik oleh Mas Gibran. Karena Mas Gibran posisinya hari ini sebagai wali kota. Tentu sebagai tuan rumah, sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pejabat negara lainnya. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bahkan bupati, wali kota lain, bahkan siapa saja tamu-tamu yang datang ke Solo itu juga menunjukkan bahwa Mas Gibran tidak hanya sebagai pemimpin atau sebagai wali kota, tapi Mas Gibran sebagai pribadi yang baik, yang memahami tugas dan fungsi sebagai wali kota, dan memahami tugas fungsi sebagai pribadi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi saya tidak ingin berandai-andai terlalu jauh. Memang kalau kita cek memang banyak sekali pertemuan. Tapi semua pertemuan ini kan bukan urusan politik, pilpres, tapi urusan kenegaraan, urusan kepemerintahan. Memang ada beberapa kali pertemuan. Waktu itu Pak Prabowo yang kebetulan ada di Solo juga diundang oleh relawan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi di Solo. Saya kira semua ini kita sikapi secara bijak, secara baik, bahwa pertemuan antara menteri dengan gubernur, dengan wali kota, bupati, sesuatu yang memang sudah semestinya dilakukan. Justru yang aneh kalau ada menteri datang ke satu kota, satu kabupaten, tidak diterima, tidak dilayani oleh wali kota atau bupatinya. Apa yang ditunjukkan atau diperlihatkan Mas Gibran ini merupakan sesuatu yang baik dan memang sudah seharusnya sebagai pemimpin untuk merespon yang baik,
dan menyikapinya secara baik. Baik, kita dapat poinnya sampai di situ. Kita tangkap dulu poin itu sebelum kita menuju ke poin selanjutnya. Nah, saya ingin kembali ke Bang Doli menjawab pertanyaan yang belum selesai tadi. Apakah ini kira-kira Golkar siap menjadi kendaraan politik bagi Gibran? Atau Gibran ini nanti bisa jadi cawapres yang akan diusung oleh Golkar? Iya, tadi saya lanjutkan. Jadi kita sekarang masih sedang melakukan proses perumusan ya kerjasama baik itu dengan Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan. Nah tentu di dalam perumusan kerjasama itu kan ada banyak poin yang harus disepakati nanti pada akhirnya. Nah termasuk misalnya nanti siapa yang menjadi wakil presiden, kemudian nanti peran dan kontribusi apa yang nanti bisa di-sharing masing-masing partai dengan partai yang lain yang bergabung untuk 5 tahun kerja-kerja kepemerintahan dan seterusnya gitu. Nah, soal Mas Gibran sebetulnya kan ini munculnya dari teman-teman dari Gerindra juga ya, yang waktu itu kemudian memunculkan apakah isu atau spekulasi kemungkinan masuknya nama Mas Gibran sebagai nominasi gitu. Nah, kalau memang itu menjadi bagian dari poin-poin yang akan dibahas di dalam perumusan kerjasama itu, kan nanti itu kan menjadi menjadi objek atau poin yang akan dibahas gitu. Nah, dan itu pada akhirnya nanti tergantung apakah memang betul-betul Pak Prabowo atau Gerindra memang memasukkan itu menjadi pembicaraan. Nah, kalau memang itu dimasukkan dalam pembicaraan dan bahkan kemudian disepakati, kalau disepakati semua ya, saya kira ya kita kalau memang ketemu semua menjadi sepakat membangun kerjasama kan itu artinya sama-sama menyepakati hal itu. Nah tapi kan juga tergantung ya, sampai sekarang kan Mas Gibran ini adalah masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan gitu. Nah tentu itu juga akan menjadi variabel yang nanti akan juga dibicarakan. Pada akhirnya kan nanti juga berpulang kepada Mas Gibran pada akhirnya kalau sekali lagi kalau memang nanti di dalam pembicaraan perumusan kerjasama itu dimasukkan poin tersebut. Nah itu yang tadi saya sebutkan, kami kalau nanti kemudian itu menjadi bagian yang dibicarakan apalagi kesepakatan, ya kami siap-siap saja kalau pada akhirnya semua poin-poin yang dibahas itu mendapat persetujuan bersama semuanya. Nah, jadi oleh karena itu saya mau menyampaikan bahwa sampai saat ini kami masih terlibat di dalam pembicaraan perumusan kerjasama yang saya kira banyak sekali nanti akan dibicarakan dalam perundingan perumusan kerjasama itu. Baik, kita langsung ke Bang Jazilul Fawait yang kemarin pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kabarnya ada peluang ini tidak menutup kemungkinan pada Pilpres 2024 diikuti oleh 4 pasangan calon. Itu betul sampai terlontar seperti itu Bang Jazilul Fawait? Ya memang kemarin pimpinan MPR lengkap 10 orang rapat konsultasi dengan Presiden. Namun akhirnya terkait dengan sidang tahunan MPR. Namun akhirnya semuanya diberi kesempatan bahkan saling lempar canda dan guyonan. Kebetulan saya memang duduk di sebelah Pak Ahmad Muzani, jadi kita dalam satu koalisi begitu. Kemudian Pak Sarif dari Demokrat menyampaikan Pak Presiden doakan mudah-mudahan Pilpres ada 3 pasang. Kemudian Pak Presiden nyaut, kemungkinan bisa 4 pasang, paslon begitu. Jadi artinya Pak Presiden melihat dan mendengar suara publik bahwa memang Pilpres 2024 akan lebih baik jika pasangan calon akan lebih banyak gitu. Jadi diskusi atau Silakan dilanjutkan Pak Jazilul. Gimana Tisa? Jadi apakah dengan menyebutkan bahwa mendengar suara Gimana, Tisa? Jadi apakah yang disampaikan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi saat ini menerima aspirasi masyarakat ingin menambah calon wakil presiden, mungkin ada pilihan yang lain, ini menunjukkan mengkerucut kepada salah satu sosokkah atau bagaimana?
Bukan, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi ini hanya sekedar respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Syarif Hasan yang menyampaikan Pak Presiden mudah-mudahan besok Pilpres ada 3 koalisi dan kita tahu sendiri Pak Syarif mengatakan Pak Syarif bukan di dalam koalisi pemerintahan. Namun kemudian Pak Presiden menyampaikan kemungkinan bisa 4 koalisi loh. Cuman begitu. Artinya Pak Presiden mendengar suara publik dan sekaligus menghitung kalkulasi yang ada di dalam koalisi-koalisi. Bahkan saya sampaikan kami sudah berkoalisi lama juga dengan Pak Muzani. Doakan juga mudah-mudahan cepat berjalan lancar. Kita sampaikan begitu. Jadi itu sebenarnya lebih bukan soal rapat konsultasi. Saya pikir itu bumbu-bumbu dan itu biasanya tergantung persepsi masing-masing gitu. Baik, Bang Jazilul Bukan Fawait. pernyataan resmi Pak Presiden, bukan. Itu hanya respon begitu dan di luar apa yang menjadi agenda MPR. Oleh sebab itu kita lihat faktanya saja. Memang faktanya hari ini itu ada 3 partai koalisi yang mengusung presiden dan namun belum ada wapres, artinya pasangannya belum ada. Kenapa Pak Presiden menyatakan bisa 4 koalisi? Ya memang kan ada koalisi yang bubar. Atau belum bubar ya, artinya KIB ada. Kalau KIB ada kan berarti sudah ada 4. Jadi koalisi KIB, koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi PDIP dan koalisi Perubahan. Itu kan sudah 4. Oleh sebab itu apa yang disampaikan Presiden itu connect dengan apa yang terjadi. Namun kan di situ ada Pak Doli, apakah koalisi KIB ini sudah bubar atau tidak? Kalau tidak bubar itu hitungan kursinya kan cukup gitu. Namun jika itu tidak dihitung sebagai bagian dari koalisi, seperti Pak Syarif sampaikan memang ada 3 kan, ada 3 koalisi hari ini begitu. Jadi itu lebih pada dinamika publik dan dinamika koalisi partai-partai menurut saya. Baik, Bang Jazilul Yang hari Fawait. ini belum tuntas. Yang hari ini masih cair dan dinamikanya masih berubah-ubah. Harus dijawab nanti sama Bang Doli Kurnia, apakah KIB ini memang sudah tetap, sudah valid, sudah bubar sehingga nanti akan muncul poros keempat dengan format koalisi baru. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.